Yo, what's up guys? Yo, what's up guys? Hai, bertemu lagi dengan kita nih. Samudra merupakan lautan yang terbentang luas di bumi ini, di mana tempat bagi makhluk hidup di lautan untuk berkumpul. Begitu juga di daratan, untuk sebagian orang-orang sad boy meluangkan emosi. Goblok! Ya, seperti itulah kira-kira. Tidak bisa dipungkiri bahwa lautan selama ini hanya hampir 25% yang telah dijelajahi, yang menandakan masih banyak misteri yang tersimpan di dalamnya. Apakah itu makhluk aneh, makhluk misterius, maupun makhluk raksasa. Tapi yang pasti makhluk raksasa paling besar yang masih bernafas di bumi ini adalah ikan paus. Tapi apakah kamu tahu bagaimana jika ikan paus berburu? Atau bagaimana mereka hidup sebagai makhluk paling terbesar di dunia? Tanpa basa-basi, okelah, mari kita bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe atau anjing perampok ini akan mencuri pacarmu jika ada. Ikan paus. Pada dasarnya manusia selalu menyebut mereka sebagai ikan. Tapi sebenarnya mereka bukan ikan. Terus apa nih? Ya, mereka adalah anggota bangsa cetacea yang berukuran besar, bernafas dengan paru-paru, mempunyai rambut, dan berdarah panas, sehingga mereka tidak punya insang dan menyusui layaknya manusia. Sebagai makhluk terbesar di bumi yang masih hidup hingga saat ini, tidak menjadikannya sebagai makhluk yang ego, melainkan mereka sangat ramah terhadap manusia. Paus pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu paus balin dan paus bergigi. Mereka melakukan perjalanan yang cukup panjang mengarungi samudera menuju ke perairan yang hangat untuk berkembang biak, dan kembali ke perairan dingin di Antartika untuk mencari makan. Walau mereka tergolong sebagai makhluk paling terbesar, itu tidak membuatnya terlepas dari predator. Sebut saja si orca, dia adalah paus yang memburu paus yang lainnya. Paus bungkuk contohnya. Saat migrasi, mereka terkadang bertemu dan berakhir dengan pertempuran. Seperti dalam video ini, di mana orca yang sedang memangsa anak dari paus bungkuk. Ya, orca beraninya sama anak kecil. Paus biru memiliki panjang 33 meter dan masanya sebesar 181 ton. Bayangkan, panjangnya hampir 1/3 menara Eiffel yang ketinggiannya mencapai 57 meter. Tentu bobotnya tidak jauh beda dengan makanannya. Paus menghabiskan ikan maupun udang hingga 8 ton per hari, yang tentunya 1 ton saja itu sudah cukup untuk makan satu kota. Paus bungkuk contohnya. Paus bungkuk adalah hewan yang sangat cerdas dengan kemampuannya untuk mempelajari hal-hal yang baru. Mereka menciptakan jaring di bawah permukaan air untuk makan siangnya. Jaring yang mereka gunakan bukanlah jaring yang terbuat dari nilon, melainkan terbuat dari gelembung air yang mereka buat sendiri. Mereka memberikan aba-aba kepada kawanan dengan vokalisasi untuk berkomunikasi satu sama lain. Kelompok paus bungkuk akan berenang di bawah dan melingkari sekelompok ikan, sehingga membuat bingung ikan-ikan kecil yang sebentar lagi akan menjadi makan siangnya. Satu persatu paus pun mulai menjaring dengan mengeluarkan ribuan gelembung di bawah permukaan air sambil membuat lingkaran terus-menerus. Jadi udah kayak utak-kata ya mereka. Dan apabila sudah merasa cukup dan mangsanya telah terjebak, mereka pun kembali ke permukaan air dengan mulut mereka yang terbuka lebar menjemput hidangan makan siang. Tapi karena pola makan ini bukan merupakan insting alami dari lahir, melainkan tingkah laku yang terbentuk dari waktu ke waktu, sehingga tidak semua paus bungkuk mengetahuinya. Terlebih lagi gaya hidup paus bungkuk yang soliter, suka menyendiri, sehingga tidak semua dari mereka berburu secara bersama-sama. Dan hal yang cukup unik dari paus adalah mereka juga disebut sebagai vokalis di lautan. Mereka suka bernyanyi. Tak jarang mereka juga menyandingkannya dengan beberapa tarian di bawah laut, yang tentunya cukup estetik, tidak sama dengan tarian yang ya, pahamlah teman-teman. Dan deretan paus suka bernyanyi adalah paus biru, paus fin, paus bongkok, bowhead, dan minky. Mereka terkadang melantunkan suara-suara yang sangat tinggi di bawah permukaan air. Walau begitu, hingga kini manusia belum tahu pasti apa maksud dari nyanyian-nyanyian tersebut. Peneliti telah pernah menggunakan hidropon untuk mengidentifikasi paus dari nyanyiannya. Akan tetapi, karena aktivitas manusia saat ini dimulai dari konstruksi bawah air, mobilisasi kapal laut, sonar angkatan laut, dan penelitian untuk mencari industri minyak,
makin sering terjadi. Dan diperkirakan paus telah mengurangi nyanyiannya karena kebisingan tersebut. Mengurangi kebisingan pada area migrasi ikan paus tentunya akan meningkatkan populasi mereka. Dan apabila mereka terus menyanyi, mungkin suatu saat kita bisa memaknai maksud dari lantunan nyanyian-nyanyian itu. Dan tentunya kita berharap suatu saat nanti manusia akan paham betapa pentingnya menjaga dan bersahabat dengan alam. Kami anak rantau and be useful.